Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indrayati Ayuningsih akan menjelaskan tentang location strategis atau strategi lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi ada 7. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Yang ketiga, biaya. Biaya ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya berwujud tangible cost dan biaya tak berwujud intangible cost. Keempat, risiko politik, nilai dan budaya. Kelima, kedekatan dengan pangsa pasar. Keenam, kedekatan dengan para pemasok. Ketujuh, kedekatan dengan para pesaing. Metode yang digunakan dalam menentukan strategi lokasi ada 4, yaitu metode pemeringkatan faktor. Yang kedua, analisis titik impas. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Yang keempat, model transportasi. Metode pertama dalam menentukan strategi lokasi yaitu metode pemeringkatan faktor atau factor rating method. Sering digunakan karena mencakup beragam faktor, mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu contoh dari metode pemeringkatan faktor. Contohnya saya ambil dari PT Selangor yang telah memutuskan untuk memperluas ke beberapa kota di Sumatera Barat. Dia ingin memilih antara Padang, Bukit Tinggi, dan Subang. Nah, tabelnya itu ada faktornya itu dari bahan baku yang berbobot 20, tenaga kerja berbobot 25, pasar berbobot 35, transportasi berbobot 20. Padang itu ada poinnya bahan baku 5, tenaga kerja 2, pasar 8, transportasi 5. Bukit Tinggi itu poinnya bahan bakunya poin 88, tenaga kerja 6, pasar 5, transportasi 5. Solo itu poinnya ada bahan baku 4, tenaga kerja 6, pasar 7, transportasi 5. Nah, tabel ini menggunakan bobot dan skor untuk mengevaluasi alternatif. Diberikan opsi 100 poin yang ditugaskan pada masing-masing faktor. Lokasi di Sumatera Barat. Jadi, dengan mengubah poin atau bobot untuk faktor tersebut mengenai yang mana terdapat beberapa keraguan, kita dapat menganalisis sensitivitas keputusan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa mengubah skor untuk ketersediaan dan perilaku tenaga kerja dengan 10 poin. Dengan dapat mengubah keputusan. Nomor yang digunakan dalam pembuatan faktor dapat menjadi subjektif dan hasil model tidak persis meskipun ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, ini jawabannya, cara mencarinya itu kita kalikan aja. Misalnya, bahan bakunya itu berbobot 20, Padang 5. Jadi 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Nah, begitu juga Bukit Tinggi, bahan bakunya 8, berbobot 20. Jadi 8 kali 20 sama dengan 160. Solo juga seperti itu. Dia poinnya 4, bahan bakunya berbobot 20. Jadi 4 kali 20 80. Nah, tenaga kerja juga seperti itu. 25 dikali 2 sama dengan 50. 6 dikali 25 sama dengan 150. 6 kali 25 150. Pasar juga seperti itu. 35 dikali 8 sama dengan 280. 5 kali 35 175. 7 kali 35 sama dengan 245. Transportasi juga seperti itu. Berbobot 20 dikali 5 sama dengan 100. Berbobot 20 dikali 5 100. Berbobot 20 dikali 5 100. Nah, setelah kita menemukan jumlah dari skor dan poinnya itu, jadi kita akan menambahkannya. Ini 100 ditambah 50 ditambah 280 tambah 100 hasilnya 530 untuk Padang. Bukit Tinggi 160 ditambah 150 tambah 105 ditambah 100 hasilnya 585.
Solo juga seperti itu, 8 ditambah 150 tambah 245 ditambah 100 sama dengan 575. Nah, kenapa di sini warna merah? Karena itulah yang terpilih untuk menjadi memperluas PT Slamet tersebut. Metode yang kedua dalam menentukan strategi lokasi yaitu analisis titik impas lokasi atau locational break-even analysis. Merupakan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Langkah-langkahnya: pertama, tentukan biaya tetap dan variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi pada sumbu horizontal. Yang ketiga, pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produksi yang diharap. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari analisis impas lokasi untuk produsen susu cadang. John Cross itu pemilik Carolina Ignitions Manufacturing ingin memperluas kapasitas produksinya. Beliau mempertimbangkan 3 lokasi pabrik barunya yaitu Texas, Ohio, dan Chicago. Biaya tetap untuk Texas yaitu 30.000, untuk Ohio 60.000, untuk Chicago 110. Biaya variabel untuk Texas yaitu 75 per unit, Ohio 45 per unit, Chicago 25 per unit. Harga jual yang diharapkan untuk setiap karburator adalah $120 dan perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk jumlah produksi 2.000 unit per tahun. Mana lokasi yang akan dipilih? Nah, jawabannya itu seperti ini. Untuk Texas itu biaya totalnya $30.000 tambah $75 kali 2.000 sama dengan $180.000. Untuk Ohio biaya totalnya $60.000 tambah $45 dikali 2.000 sama dengan $150.000. Untuk Chicago biaya totalnya $110.000 ditambah $25 dikali 2.000 sama dengan $160.000. $2.000 itu didapat dari sini. Lokasi yang paling ekonomis untuk jumlah produksi 2.000 unit per tahun. Dengan jumlah produksi yang diharapkan sebesar 2.000 unit per tahun, Ohio memberikan biaya lokasi yang paling rendah. Untuk keuntungan yang diharapkan adalah pendapatan total dikurang biaya total, yaitu $120 dikali 2.000 dikurang $150.000 sama dengan $90.000 per tahun. Nah, untuk mencari grafiknya itu seperti ini. Titik persilangan untuk Texas dan Ohio sama dengan 30.000 ditambah 75x sama dengan 60.000 ditambah 45x. Nah, kita kalikan silang. Jadi 30x sama dengan 30.000, x sama dengan 1.000. Maka volume pada titik persilangan adalah 1.000. Untuk titik persilangan Ohio dan Chicago adalah 60.000 ditambah 45x sama dengan 110.000 ditambah 25x. Jadinya 20 kali 20x sama dengan 50.000 sama dengan x sama dengan 20.500. Maka volume pada titik persilangan adalah 2.500. Nah, ini dia diagram titik persilangan untuk analisis titik impas pada contoh tersebut. Metode yang ketiga dalam menentukan strategi lokasi yaitu metode pusat gravitasi atau Center of Gravity Method Steps. Merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya produksi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim ke pasar, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Metode yang keempat dalam menentukan strategi lokasi yaitu model transportasi atau transportation model.
Tujuan modal transportasi adalah menetapkan pola pengiriman dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan. Modal transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Selanjutnya, strategi lokasi pada industri jasa. Dalam analisis lokasi sektor industrial adalah pada meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur menemukan bahwa biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi. Sementara untuk perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki banyak dampak pada pendapatan daripada biaya. Terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa, yaitu 1. Daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. 2. Kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Kedelapan, kualitas dari manajemen. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.